Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Bentar, azan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Vivi Mafir. Kali ini aku akan membahas tentang beberapa efek atau dampak dari krim wajah bermerkuri dan juga ciri-cirinya apa, cara kita buat lepas dari si krim merkuri itu apa aja. Aku akan ngebahas tuntas di video ini, jadi tonton terus videonya. Oke, ini pembahasan sangat menarik ya, karena dengan begitu banyaknya korban yang berjatuhan karena krim muka bermerkuri ini, mendorong aku ingin mengedukasi gitu, sedikit-sedikit aku ingin berbagi ilmu semampuku ya. Jadi, merkuri itu sangat berbahaya guys untuk kulit, untuk kesehatan kita, untuk kulit kita, untuk semuanya. Jadi perlu banget kalian tuh tahu tentang merkuri. Kalian bisa cek sendiri di Google atau tanya-tanya dokter kulit. Tapi buat kalian yang males baca, males cari tahu, di sini di video ini aku akan membantu kalian buat mengedukasi ulang, karena aku baru aja mempelajari tentang si krim merkuri ini. Jadi aku akan sedikit banyaknya pengetahuan aku tentang si merkuri ini aku akan ceritakan ke kalian. Karena di Indonesia itu dilarang banget pemakaian merkuri ke alat-alat atau bahan-bahan kosmetik, karena itu dampaknya sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan. Salah satunya aku bacain ya. Yang pertama itu iritasi dan inflamasi. Efek yang paling sering ditimbulkan adalah ruam kemerahan. Jadi muka kita itu nanti ada ruam-ruam kemerahan gitu loh. Dan wajah bisa merah seperti udang bila terkena matahari. Jadi kalian tuh kalau lagi di bawah matahari, muka kalian tuh langsung merah meradang kayak udang gitu loh. Next, efek yang kedua yaitu fakta di balik kulit yang halus. Jadi kosmetik yang mengandung merkuri ini udah pasti hasilnya sangat-sangat instan. Dia bereaksi dan mulai kelihatan hasilnya itu paling lama 2 minggu. Jadi 2 minggu itu kulit kalian udah semakin putih, semakin bersih, flek hitam hilang. Tapi di balik itu semua, si flek hitam yang awal ini, yang cepet banget hilangnya ini, di kemudian hari dia akan bisa balik lagi dengan ukuran yang lebih besar. Next, yang ketiga, kanker kulit. Serem banget sih. Kanker kulit terjadi bisa dimulai dari bentolan yang mirip dengan jerawat. Umumnya kanker kulit itu sebenarnya sering menyerang orang tua, namun karena penggunaan kosmetik masa kini yang mengandung merkuri, membuat siapapun bisa terkena resiko penyakit ini. Dan yang keempat, dapat menyebabkan keguguran. Karena zat si merkuri ini dapat mempengaruhi si janin dalam kandungan dan menyebabkan beberapa masalah, diantaranya bayi terlahir tidak normal atau cacat, bahkan menyebabkan keguguran. Dan yang terakhir aku bacain gejala seriusnya. Kosmetik yang bermerkuri bisa membuat kita merasa sakit kepala, kejang-kejang, mengalami kerusakan ginjal, serta adanya kemungkinan sesak nafas berat yang menimbulkan kematian. Gejala ini bisa terjadi karena adanya penyerapan merkuri hingga ke dalam tubuh. Apapun yang diterima tubuh dari udara, kulit, dan pencernaan akan diserap dan mempengaruhi metabolisme tubuh. Jadi separah itu efek dari krim bermerkuri. Nah, next ini beberapa ciri-ciri atau tips untuk kalian memilih dan membedakan mana kosmetik yang mengandung merkuri, mana yang aman atau tidak mengandung merkuri. Yang pertama, hindari menggunakan produk dengan label dalam bahasa asing yang tidak dapat Anda pahami. Yang kedua,
Tanyakan pada dokter mengenai kemungkinan kandungan merkuri di dalam produk kosmetik yang akan Anda pakai. Yang ketiga, jika Anda merasa terpapar produk dengan kandungan merkuri, segera cuci tangan dan bagian tubuh yang terpapar produk tersebut. Jika perlu, konsultasikan kepada dokter. Yang kelima, sebelum membuang produk yang mengandung merkuri, masukkan ke kantong plastik atau tempat yang tidak bocor. Nah, untuk mengenal mana produk yang bermerkuri mana enggak, kita bisa membedakannya dari warna. Karena produk yang dengan kadar merkuri tinggi biasanya dapat dikenali dari teksturnya dan juga warnanya yang berwarna abu-abu dan krem. Biasanya teksturnya itu lengket dan baunya menyengat. Nah, itu tadi bahaya dari si krim bermerkuri dan juga ciri-ciri dan tips kita membedakan mana produk bermerkuri mana enggak. Dan selanjutnya kita akan ke bagaimana caranya melepas kulit kita dari bahan-bahan kosmetik yang mengandung merkuri atau ketergantungan terhadap kosmetik yang bermerkuri. Nah, yang pertama, puasa dari skincare atau make up. Jadi biarkan muka kita itu berpuasa dulu, menetralisir dulu sebelum kita berpindah ke kosmetik yang lebih aman. Yang kedua, bergeser ke perawatan dari bahan-bahan alami. Ya, meskipun cara ini nggak seinstan dari bahan-bahan kosmetik yang mengandung merkuri, tapi ini tuh jauh lebih aman, jauh lebih bagus, dan jauh lebih tidak mengkhawatirkan lah buat kita tuh make dalam jangka waktu yang lama. Apa aja contoh dari bahan-bahan alami atau bahan-bahan perawatan alami di rumah yang bisa kita lakukan di rumah, seperti kita membuat masker telur, putih telur, masker kunyit, oatmeal, dan juga susu. Kita tuh bisa bikin dengan alat atau bahan yang udah ada di rumah. Tapi cara ini memerlukan konsistensi dan kesabaran yang amat sangat tinggi. Jadi hasilnya tuh emang gak seinstan produk-produk yang mengandung bahan kimia gitu loh, tapi ini lebih aman. Dan yang ketiga, coba untuk pelan-pelan kita tuh mencoba skincare drugstore yang harganya bersahabat dan yang aman juga. Yang penting yang BPOM ya. Jadi kita cari produk-produk skincare drugstore, biasanya itu lebih aman dan emang gak seinstan si krim-krim yang berbahaya sih, tapi ini lebih murah, lebih ya gak worry lah kalau kita pakai dalam jangka waktu yang panjang. Kalian bisa cari yang skincare drugstore yang mengandung teh, yang mengandung oatmeal, yang mengandung aloe vera. Itu udah banyak banget disediain di supermarket atau di toko-toko kosmetik, di mall-mall itu udah banyak kok. Dan next, yang keempat itu untuk tidak menumpuk atau tidak memakai make up terlalu tebal, karena kalau kita menggunakan make up terlalu tebal nanti itu apalagi kita cara bersihnya nggak efektif atau nggak optimal, itu malah menjadikan kulit kita berjerawat atau berkomedo, karena di sana di pori-pori kita itu bakal numpuk sisa-sisa si make up tadi. Disarankan untuk memakai make up yang tipis-tipis aja dulu. Dan tips yang terakhir yaitu rajin-rajinlah cuci muka. Jadi pastikan kulit muka kalian itu selalu kalian bersihkan, selalu kalian cuci gitu. Soalnya rentan banget muka kita atau kulit kita itu ditempelin debu-debu, apalagi kita habis aktivitas di luar rumah. Jadi itu rentan banget menyebabkan jerawat dan iritasi. Jadi kita harus rajin-rajin banget cuci muka.
Oke guys, jadi itu tadi pembahasan tentang krim wajah bermerkuri, mulai dari efek, terus cara membedainnya, ciri-cirinya, dan juga cara kita terlepas dari ketergantungan krim merkuri tersebut. Jadi kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.